Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Good morning. Yaps, how are you today? Yaps, I'm fine too. Thank you guys. Okay, before we start the lesson today, Miss mau nanya nih, do you remember guys about the material? Yang pas minggu kemarin kalian masih pada ingat nggak ya? Kita itu belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Yaps, that's true. Kita kemarin itu belajar tentang asking and giving opinion. Kalau Miss tanya asking opinion itu apa ya? Asking opinion itu mempelajari tentang apa ya? Yaps, benar banget. Asking opinion itu adalah ungkapan yang digunakan untuk kita meminta ide, meminta pendapat. Dan kalau giving opinion itu untuk memberikan pendapat. Okay, good job. Oke, untuk pertemuan kali ini, Miss akan Miss akan memperkenalkan ke kalian yaitu materi tentang prosedur tes. Oke, untuk selanjutnya, mari kita pelajari bersama yuk. Oke, yang pertama itu, what is procedure test? Apa sih artinya prosedur test itu? Procedure test is text that explain how to make or do something through a sequence of steps. So guys, jadi tuh ketika kita menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu, itu tuh sebenarnya kita sedang menggunakan prosedur test. Okay, next about the purpose of procedure text. The purpose of procedure text is to give instruction or direction so that someone can do or make something correctly. Jadi tujuan dari prosedur teks ini tuh adalah memberikan petunjuk atau juga instruksi kepada pembacanya tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dengan berurutan dan benar. Next is about the generic structure or struktur dari prosedur teks. Prosedur teks ini tuh memiliki 3 struktur utama. Apa aja, Miss? Yang pertama adalah goal, yang kedua materials or ingredients, and the last is yang ketiga step or langkah-langkah. Jadi di goals ini tuh means the purpose of activity. It tells us what we want to make or do. So, goal ini tuh artinya tuh tujuan. Jadi di bagian goal ini tuh ngejelasin apa aja yang akan dibuat atau yang akan kita lakukan tuh apa. Kemudian the second is materials or ingredients. Materials berarti alat dan bahan-bahan yang diperlukan itu apa aja. Kemudian di structure yang terakhir itu adalah steps. Step itu berarti langkah-langkah. Di sini tuh isinya instruksi yang harus dilakukan kita tuh secara berurutan. Seperti itu. Yaps, di sini Miss punya example untuk how to make a cup of tea. Di sini ada 3 structure ya. Yang pertama, how to make a cup of tea. The structure is the name goal, yaitu ngejelasin nih apa yang kita mau lakuin nih, yaitu kita mau make a cup of tea. Kemudian ada ingredients, things needed before doing the activity. Di ingredients ini tuh adalah section bahwa apa aja nih bahan-bahan atau alat-alat yang kita butuhin. Yang pertama ada tea bag, yang kedua ada hot water, yang ketiga ada cup, dan the last is sugar. Itu yang dinamakan ingredients atau materialsnya. Kemudian step atau instruksinya yang kita lakukan harus secara benar dan berurutan. Itu ada di structure yang namanya step. Itu yang ada, yang contohnya ada put the tea bag into the cup, pour hot water, add sugar, and stir well. There is two instruction about how to make a cup of tea. Ini Miss contohkan untuk kita cara gimana membuat teh. Oke, next. Sekarang kita tentang language features dari procedure test atau ini tuh kita ngebahas unsur kebahasaannya. Ada 3 unsur kebahasaan yang digunakan untuk procedure test. Yang pertama ada imperative sentence, yang kedua ada action verb, and the last is sequence word. Oke guys, mari kita bahas satu-satu yuk. Jadi di imperative
Sentence itu adalah kalimat perintah. Jadi kalimat ini tuh digunakan buat memberikan instruction kepada pembaca. Jadi contohnya ada kayak kalimat pour the water yang di example Miss tadi. Kayak tuangkan air. Pour the hot water into the cup. Example gitu. Oke, next structure yang kedua. Kalimat yang kedua itu ada action verb. Action verb apa ya, Miss? Action verb itu adalah kata kerja tindakan. Jadi kata kerja tindakan ini tuh nunjukin aktivitas yang dilakukan. Contohnya kayak put, tuang, or mix, or stir, pour, like that. Dan yang terakhir itu ada sequence word. Sequence word apa itu, Miss? Sequence words itu adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan. Like first, next, after that, then. Seperti itu. Di sequence words ini tuh ngebantu pembaca biar memahamin urutan langkahnya dengan jelas, melakukan urutannya dengan benar. Oke, gimana penjelasan Miss tadi? Masih ada yang bingung? Atau udah clear atau gimana ya? Baik, bagus banget, pintar semua. Kali ini Miss mau group activity nih. Kalian silahkan satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Make a 3 group. And then Miss mau create a procedure test. Jadi misalkan kelompok 1 make a fried rice. And then kelompok 2 make orange juice. And the last kelompok make how to wash hands properly. Oke, nanti kalian akan praktekkan satu kelompok maju ke depannya dan mempraktekkan prosedur tesnya. Oke, anak-anak, paham? Oke, before we ended the class, it's that conclude. Today we learned about the procedure text, explain how to do or make something, and then the purpose of procedure text is to give instruction, and there is 3 structure. The first is goal, the second is materials, and the last is step. Can use future language is imperative sentence, and then action verbs, and the last is use sequence words. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Tetap semangat, terus belajar. Sekian dari Miss. Thank you very much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.